Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan menerangkan atau akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami di mata kuliah Praktek Inovasi Teknologi yang beranggotakan 1. Rino Adi Kurniawan, 2. Saya sendiri Muhammad Fikri Pratama, 3. Andika Firmansyah, 4. Gila Ayu Tri SN, dan yang kelima Histi Putri Wahyuni. Pengertian IoT, Internet of Things, merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Unsur pembentuk ekosistem IoT. Untuk membuat suatu ekosistem IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Berikut adalah berbagai unsur pembentuk Internet of Things. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan buatan, sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir atau berlaku layaknya manusia. AI ini sendiri memiliki beberapa cabang, salah satunya adalah machine learning. Dalam IoT, hampir semua mesin atau alat dapat menjadi mesin pintar. Itu berarti IoT sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita. AI ini bertugas untuk mengumpulkan data, perancangan dan penggambaran, pengembangan algoritma, serta pemasangan jaringan. Sensor. Berikut ada sensor. Unsur ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konektivitas. Yang terakhir adalah konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT, ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Manfaat IoT di berbagai bidang. Dalam penerapannya sendiri, Internet of Things ini membawa banyak sekali manfaat. Selain manfaat utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia, Internet of Things juga bermanfaat dalam berbagai bidang. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kemampuan baru untuk memprediksi dan bertindak. Yang kedua, meningkatkan cara pemantauan dan pemeliharaan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, aliran pendapatan baru. Dan yang kelima, meningkatkan kontrol proses operasi. Proyek IoT menghitung jumlah visitor. Proyek ini menggunakan Arduino Uno revisi ketiga sebagai IoT untuk menghitung jumlah orang yang masuk dan keluar. Jadi nanti outputnya jumlah orang yang masuk dan keluar di suatu ruangan. Alat IoT menghitung jumlah visitor. Yang pertama, Arduino Uno revisi 3, yang kedua, breadboard 400 pin, yang ketiga, kabel jumper, yang keempat, sensor modul IR atau inframerah, yang kelima, LCD 12x2, yang keenam, modul I2C, yang ketujuh, kabel konektor USB-A to USB-B. Oke, selanjutnya fungsi alat IoT menghitung jumlah visitor. Yang pertama, Arduino Uno revisi ketiga. Arduino ini berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokomputer, controller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller.
Yang kedua, breadboard 400 pin, yaitu board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus menyolder. Yang ketiga, kabel jumper, yaitu suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koneksi male to male pada kedua ujung kabelnya. Yang keempat, sensor modul IR atau inframerah. Modul sensor infrared FC51 merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mendeteksi sinar inframerah pada area kerjanya. Dalam rangkaian sensor infrared FC51 ini terdapat dua komponen infrared, yaitu memancar infrared IR transmitter dan menerima infrared IR receiver. 5. LCD 12x2, yaitu LCD atau liquid crystal display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair atau liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. LCD ini berfungsi menangkap data. Yang keenam, modul L2C adalah standar komunikasi serial 2 arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem L2C terdiri dari saluran SCL atau serial clock dan SDA serial data, dan membawa informasi data antara L2C dengan pengontrolnya. 7. Kabel konektor USB A to USB B. USB berfungsi untuk menghubungkan dari komputer atau laptop untuk memasukkan codingan di dalam Arduino. Selanjutnya merupakan skematik dari rangkaian Arduino Uno Rev3 tentang menghitung jumlah visitor. Yang ada di sebelah kiri atas ini merupakan sensor inframerah atau sensor IR, lalu yang tengah ini ada breadboard untuk menghubungkan komponennya tanpa harus menyolder. Selanjutnya di bawah breadboard ini ada Arduino Uno R3. Ini merupakan mesin yang digunakan untuk program jumlah visitor. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini ada LCD 12x2 untuk menampilkan data jumlah pengunjung yang masuk dan pengunjung yang keluar. Next. Ini merupakan codingannya. Next. Selanjutnya, kelompok kami akan mendemokan praktek implementasi Arduino R3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek alat penghitung visitor masuk dan keluar. Di sini yang pertama ada Arduino R3 dengan codingannya. Selanjutnya ada kabel jumper.
Selanjutnya ada sensor IR atau inframerah. Dan yang ada di tengah ini merupakan button untuk mereset hasil visitor nanti. Di sini modul IR atau inframerahnya ada dua. Yang pertama ini untuk pengunjung masuk dan di sebelah sana pengunjung keluar. Lalu yang putih ini breadboard. Selanjutnya ada LCD 16x2. Baik, saya akan mencontohkan. Di sini untuk LCD-nya kurang maksimal karena ada yang konslet, jadi harus dijamper. Di LCD ada tulisan in dan out. Satu. Saya contohkan yang masuk. Maka akan tambah 2, tambah 3, dan yang keluar untuk mereset kita mencet tombol button yang ada di tengah. Ini sudah terreset. Sekian video tentang Arduino penghitung visitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.